Baik, kepada kawan-kawan semua, sesi acara PK2MB tingkat fakultas akan segera diselenggarakan. Menimbang waktu telah lewat 5 menit dari jadwal yang sudah diskedulkan. Karena itu untuk ketertiban acara kembali diingatkan agar setiap peserta untuk mensilentkan suaranya atau di mute, dan kemudian akan diberikan kesempatan untuk berbicara atau bertanya nanti ketika sudah diizinkan oleh MC. Nah, jadi untuk ketertiban acara dan kekhidmatan kita bersama, dimohonkan kepada semuanya untuk tetap tenang dan juga tertib, karena menimbang prosesi Zoom meeting telah direkod dan juga akan disinkronkan ke YouTube. Jadi supaya kita sama-sama tertib dan juga supaya sama-sama kita enak dilihat oleh di mata dunia secara online nanti ya. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, menimbang pesertanya sudah 58 sambil kita menunggu mahasiswa yang lainnya, dan kawan-kawan dari mahasiswa baru tolong diingatkan kepada kawan-kawan lainnya untuk segera bergabung. Kalau misalkan sudah habis dari biru, untuk kita segera langsungkan acara PK2MB ini. Kepada kawan-kawan semua, untuk acara, untuk selanjutnya akan saya alihkan kepada Bapak Julvan SHMH selaku MC yang akan memandu kawan-kawan semua dari pergelaran acara dari awal hingga akhir nanti. Nah, kemudian nanti untuk sesi Jumat kita akan break dari jam 12 sampai dengan jam 2, tapi nanti di setengah 2, 13.30 ya. Nanti 13.30 kawan-kawan mahasiswa baru wajib online kembali, ya kan, kalau misalnya sudah selesai salat Jumatnya, untuk kita join di Zoom meeting. Nanti absensi akan dibagikan. Oke, untuk Pak Julvan SHMH selaku MC, nah ini saya berikan kesempatan dengan segala hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Fuadi SHMH. Yang saya hormati para wakil dekan, yang saya hormati para kasubag, arsiparis ahli muda, Bapak Ibu dosen yang berbahagia, serta adik-adik peserta PK2MB yang saya banggakan. Baik, tadi host kita sudah menyampaikan teknis bagaimana kita mengikuti proses PK2MB ini. Tentunya pihak Fakultas Hukum berharap bahwa adik-adik sekalian bisa mengikutinya dengan baik, sehingga apa yang disampaikan oleh dekan, para wakil dekan, Kak Prodi maupun Kak Subah akademiknya dapat diresapi, kemudian dijadikan ilmu agar kita nantinya ketika berkuliah nanti baik daring maupun luring mendapat beberapa pedoman sehingga kita tidak bingung dalam mengikuti perkuliahan, karena memang perkuliahan ini berbeda dengan pada saat kita mengikuti sekolah di sekolah menengah ke atas. Di saya sudah disampaikan beberapa pedoman pelaksanaan hari ini, di mana nanti pada pukul 10.45 nanti akan Pak Dekan akan memberikan sambutan. Mohon kepada adik-adik untuk menghidupkan kameranya, kemudian mematikan suaranya, sehingga apa yang Pak Dekan sampaikan terresapi dengan baik. Kemudian setelah Bapak Dekan memberikan sambutan, nanti dilanjutkan sesi kedua, yaitu dengan materi 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yaitu Bapak Zainuddin SHMH. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan Ibu Ernawati, arsiparis muda, atau lebih dikenal kemarin adalah Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Pada pukul 12 kita istirahat, sholat, makan, tidur secukupnya.
kemudian jam 13.30 kita kembali aktif di media online ini. Kemudian pukul 14 kita lanjutkan materi kedua, yaitu disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Handes Muhammad Nasir SHMH. Kemudian dilanjutkan materi yang ketiga, yaitu oleh Kaprodi, yaitu Bapak Andi Rama SHMH. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini mari sama-sama kita mendengarkan arahan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum. Apa yang beliau sampaikan berkenan adik-adik mendengar, kemudian videonya dihidupkan, kemudian suaranya dimatikan. Kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, hingga dapat berkumpul walaupun di tempatnya masing-masing dalam rangka mengikuti kegiatan PK2MB di Fakultas Hukum yang insya Allah akan kita gelar 1 hari setengah hari ini dan besok, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita saksikan pada Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Kaprodi, Bapak Moderator, Bapak Bilvan, SHMSI, dan juga para tendik dan yang kami cintai, yang kami banggakan, para mahasiswa, mahasiswi yang mengikuti acara PK2MB pagi hari ini. Menurut catatan data yang ada sama saya, jumlahnya ada sekitar 106 orang ya. Kalau saya lihat dari partisipan ini baru 87. Itu mungkin sudah termasuk dosen ya, tapi berarti ada yang belum masuk atau memang nggak masuk. Kita tunggu saja, tapi waktu terus berjalan, ini akan kita manfaatkan. Baiklah, waktu yang singkat saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting bagi mahasiswa, mahasiswi yang tahun ini merupakan tahun pertama melangkahkan kaki di dunia kampus yang jelas berbeda yang sebelumnya di dunia sekolah di SLTA masing-masing. Ada perbedaan cara belajar waktu kita di SMA dengan di perkuliahan ini. Kalau di SMA itu dosen yang lebih aktif, mahasiswanya pasif, ya. Jadi kalau kita lihat sistem pembelajaran kita itu ada yang namanya andragogi dan ada namanya pedagogi. Nah, sistem perkuliahan kita ini adalah sistem perkuliahan orang dewasa. Nah, bagaimana perkuliahan orang dewasa? Jadi mahasiswa, mahasiswi, kakak-kakaknya juga udah tahu bahwa mahasiswa dituntut lebih aktif, ya, lebih aktif di dalam menggali ilmu pengetahuan. Sedangkan dosen itu lebih kepada fasilitator, ya, sebagai membimbing. Jadi jangan lagi mahasiswa itu menunggu apa yang hanya yang diberikan oleh dosen. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka itu akan merugikan mahasiswa sendiri dan mahasiswa akan tertinggal ya dari perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama tentang
sistem pembelajaran kita nanti yang awal-awalnya saya sampaikan dulu. Selanjutnya, karena ini pengenalan kampus, jadi lebih dititik beratkan kepada mahasiswa untuk mengenal kampus khususnya Fakultas Hukum. Jadi di Fakultas Hukum ini ada satu orang pimpinan yang dijabat oleh dekan, itu saya sendiri, namanya Dekan Fakultas Hukum. Jadi pimpinan tertinggi di Fakultas Hukum itu adalah dekan, ya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Samudra. Kemudian dekan ini dibantu oleh 2 orang wakil. Yang pertama adalah wakil dekan bidang akademik, ya. Itu dijabat oleh Bapak Haji Jainuddin SH.MH. Mungkin Pak Jainuddin sudah masuk ya. Saya melihat nanti bisa saya perkenalkan. Kemudian yang kedua wakil dekan bidang umum dan ini dijabat oleh Dr. Andes Muhammad Nasir SH.MH. Assalamualaikum. Ini Pak Nasir ya, udah bisa dilihat. Kemudian ada Prodi, kepala program hukum yang dijabat oleh Bapak Andi Rahmat SH. Assalamualaikum. Kalau urusan tata usaha dan segala macam itu semuanya nanti bertumpu kepada Bapak Julfan yang tadi moderator. Assalamualaikum Pak Julfan. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini Pak Julfan kita yang masih muda, masih ganteng, energik. Beliau pernah juga sebelumnya Ketua KNPI Kota Langsa. Jadi beliau ini di Kota Langsa termasuk ketuakan, tapi yang muda. Ya. Jadi nanti segala urusan nanti bisa urusan. Nah, di Pak Julfan ini ada beberapa Asiparis, ada Bu Ernawati. Nur matikan dulu. Itu yang baru nanti Bang. Belum bentar. Ini ada karena semua di depan kan. Jadi di mute aja apanya ya. Ya, ada Bu Ernawati. Bu Ernawati mana hadir? Hadir Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini Bu Ernawati ya. Nanti kalian ada urusan apa transkrip nilai dan segala macam, surat aktif kuliah dan segala macamnya lagi banyak-banyak nanti kalau saya sebutkan. Nanti beliau akan memperkenalkan dan akan mengisi juga materi apa yang berkaitan dengan mahasiswa di bidang beliau ya. Kemudian ada lagi namanya Ibu Depi. Nah, Bu Depi ini dia nih. Assalamualaikum Bu Depi. Assalamualaikum Pak. Nah, Waalaikumsalam. Bu Depi ini membantu Bu Erna, membantu Pak Julfan ya. Kemudian ada lagi Mbak Fitri. Mana Mbak Fitri? Ya. Nah, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini yang hitam manis, oh enggak, putih manis, cantik orangnya. Ini juga yang membantu nanti membuat transkrip nilai ya, Fitri ya. Ada mengurus nanti cuti kuliah. Nah, di belakangnya itu Ibu Ulfa. Nah, yang mau ngambil ijazah nanti segala macam itu sama beliau. Kemudian di bagian prodi, oh di sini ada satu lagi bagian keuangan, lupa saya, Ibu Jariah. Ada Ibu Jariah? Oh, mungkin Bu Jariah lagi di luar. Ada Pak Munar, ya, dibantu oleh Pak Munar, bagian keuangan. Kemudian di prodi ada Ibu Darna, Ibu Darnawati SH. Nah, ini nanti bagi yang mau, nah ini Pak, ini yang nampak di layar ini Bapak Munar, ya, Munar SI. Kemudian saya kembali ke prodi, itu ada Ibu Darnawati.
Assalamualaikum. Nah, ini surat keterangan lulus, nanti yang proses mau sidang skripsi, proposal dan segala macam itu dibidangi oleh beliau. Dan ada satu lagi temannya yaitu Bapak Aan. Assalamualaikum. Namanya akrabnya dipanggil dengan Pak Aan. Waalaikumsalam. Semua anak-anak muda yang saya perkenalkan tadi sudah punya istri. Jadi jangan diganggu-ganggu lagi. Kemudian semua ibu-ibu tadi yang saya perkenalkan tadi udah punya suami. Ya, udah punya suami, kira-kira begitu. Udah statusnya sudah berkeluarga. Nah, kemudian siapa lagi yang belum ya saya perkenalkan? Ada beberapa orang dosen nih yang nampak. Siapa nih dosen? Ada tadi saya lihat Ibu Dr. Wilsa. Silakan Bu Dr. Wilsa menyapa anak-anaknya. Keluar ya. Pak Julfan, halo Bu. Bapak semuanya dan para dosen. Ini yang nampak dulu Bapak Haji Abdul Talib SH MH MKN SE apa ya sebelumnya lagi. Nah, ini yang paling banyak gelarnya Bapak kita ini Bapak Abdul Talib. Beliau di samping sebagai seorang dosen, beliau juga sebagai seorang ketua YARA. Saya perkenalkan, nggak ada salahnya, Yayasan Rakyat Aceh Langsa. Kemudian juga beliau salah seorang advokat di Kota Langsa. Nah, kalau di Jakarta itu terkenal dengan Pak Korma Paris. Kalau di sini Pak Abdul Talib lah imbangnya itu. Astagfirullahaladzim. Silakan Pak Salim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih ada hari lagi ini. saya lihat tadi Ibu Siti Sahara. Ini dosen kita juga. Mana Ibu Siti Sahara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Fakultas Hukum mahasiswa baru. Ya. Ibu Siti ini saat ini ikut program magang dosen yang sedang berlangsung di Universitas Pajajaran di Unpad Bandung. Ya. Nah, beliau yang ikut magang dosen magang, program dosen magang yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, kemudian ada Bapak Jaki Ulia. Nah, ini hampir lupa saya. Jaki Ulia ini Ibu Hajah Cut Elida. Assalamualaikum Bu Hajah. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Nah, ini ibu kita, dosen kita yang cukup senior, salah satu yang paling senior di Fakultas Hukum. Kemudian ada Pak Jaki Aulia. Tadi mana Pak Jaki Aulia? Nah, Pak Jaki Aulia ini banyak menangani masalah jurnal. Di kita ini ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal Samudra Keadilan, itu Tinta 5, khusus untuk mempublish jurnal-jurnal dosen, baik yang dari dosen Fakultas Hukum maupun dosen Fakultas Hukum di luar UNSAM. Nah, memang ketentuannya 60% itu setiap publish itu merupakan jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen hukum di luar prodi hukum UNSAM. 40% ditulis oleh dosen ilmuwan. Kemudian beliau juga menangani jurnal Mekuta Alam. Jadi mahasiswa nanti setelah dia habis mata kuliahnya, ketika tinggal satu lagi yaitu penyelesaian skripsi, sebelum sidang skripsi mahasiswa diwajibkan untuk menulis satu jurnal, dan jurnalnya itu akan dipublish di jurnal Mekuta Alam kita punya sendiri, yaitu Fakultas Hukum punya sendiri. Nah, itu juga Pak Jaki Aulia yang menanganinya, juga dibantu oleh beberapa dosen yang lainnya. Nah, itu ya. Nah, saya kira ada lagi ini, mohon maaf. Siapa? Oh, Pak Rusli. Mana Pak Rusli? Pak Rusli? Oke.
ada Pak Rusli, Pak Dr. Rusli, Nanti langsung buka sendiri deh. ada Dr. Rusli SHMH, kemudian ada Ibu Fatimah SHMH. Jadi lebih kurang di kita ini ada dosen sebanyak 31 orang. Ya. Dosen di Fakultas Hukum ini 31 orang. Nah, itu sepintas tentang Fakultas Hukum. Kemudian Fakultas Hukum kita ini akreditasinya adalah B, ya, dengan angka berapa 300, pokoknya kita itu B gemuk ya, B gemuk. 345, nyaris kita mendapat akreditasi A. Ada beberapa masalah kita dapat A. Jadi mahasiswa, kenapa perlu saya jelaskan masalah akreditasi? Karena kalau kita mau memilih sebuah prodi, program studi, mau kuliah, yang pertama kali dicek itu yang perlu bisa apa akreditasinya. Ya, akreditasi prodinya itu apa? Itu penting karena jangan sampai ada kalian atau saudaranya kuliah di program studi yang tidak terakreditasi atau akreditasinya C. Nah, kenapa? Itu nanti ijazahnya ketika untuk melamar menjadi ASN misalnya ya, salah satunya kalau hukum itu biasanya pilihannya ke yang paling banyak nanti di kejaksaan, ya, di Kementerian Hukum dan HAM, ya, kepolisian, hakim, itu ditentukan syarat ijazahnya adalah dari prodi yang terakreditasi minimal D. Kalau C tidak diterima. Jadi dengan demikian pada saat seleksi administrasi pun sudah gugur, belum lagi seleksi untuk yang tahap berikutnya. Nah, kan sayang ijazahnya itu bukan nggak laku, tapi pada beberapa lapangan kerja itu ditentukan harus minimal B ya. Nah, itu penting. Maka kalau mau masuk perguruan tinggi, mahasiswi itu perlu lihat dulu prodinya, apa akreditasinya ya. Nah, supaya tidak rugi gitu. Nah, itu alhamdulillah Fakultas Hukum akreditasinya sudah B. Jadi tidak usah diragukan lagi. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, yang perlu kalian ketahui nanti di dalam perkuliahan di Fakultas Hukum ini, kita untuk sementara mungkin yang sudah kita jalani kuliahnya tetap secara daring. Sekalipun demikian, kami berupaya pihak Biro Rektor bahwa akan dilaksanakan perkuliahan secara luring dengan yang sangat ketat dengan standar protokol kesehatan. Tentu dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Nah, hasil rapat beberapa waktu yang lalu, kita sedang mempersiapkan beberapa fasilitas untuk perkuliahan kita laksanakan secara hibrid. Artinya ada yang secara daring dan ada yang secara luring. Nah, mahasiswa yang berdomisili di Kota Langsa nanti silahkan kuliah secara tatap muka ke kampus di sini, tetapi dengan pembatasan sekitar 50%. Jadi kalau sebelumnya satu lokal itu 40, mungkin lokal kita sekarang itu dengan standar protokol kesehatan hanya bisa 40. Yang sisanya silakan mengikut secara daring ya. Yang di luar daerah, misalnya yang di Aceh Selatan, yang di Sumatera Utara, nah, kuliah saja secara daring. Dan itu berlangsung secara paralel ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan dengan di sini, dan kalian juga mengikutinya secara daring ya. Nah, itu kapan itu? Nah, ini sedang dipersiapkan
perangkat peralatannya, tapi untuk sementara seluruhnya kita ikut kuliah melalui daring dulu. Mohon bersabar ya. Nah, namun demikian, bagi mahasiswa selama perkuliahan secara daring ini yang ingin atau membutuhkan administrasi, ya itu silahkan ke kampus, nggak masalah. Tentu dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, ya, tidak cipika-cipiki, ya pokoknya tidak berkerumun. Silakan saja ke kampus. Misalnya ada urusan nanti yang ingin mengambil surat keterangan aktif kuliah atau ingin menandatangani kartu rencana studi KRS, ya, nah, silakan. Nah kemudian ada beberapa poin penting di dalam perkuliahan ini yang harus dijaga, jangan sampai lewat. Jadi setiap awal perkuliahan kewajiban mahasiswa itu adalah membayar uang kuliah atau UKT, uang kuliah tunggal berkeadilan yang telah ditetapkan masing-masing. Berapa besarnya itu ada di portal mahasiswa masing-masing tagihannya. Nah, setelah kita membayar uang kuliah, maka selanjutnya kita mengisi kartu rencana studi. Nah, nanti bagaimana cara mengisinya? Menurut informasi ada sebagian yang sudah mengisi KRS, seperti anak-anak yang di bawah perwalian saya, ada beberapa orang yang sudah mengisi KRS, yang mungkin karena dibantu dari pihak Arsiparis, Ibu Depi, Ibu Fitri, ada yang sudah mengisi. Tapi ada juga yang belum mengisi KRS karena belum paham. Ya, dan itu bukan satu kesalahan, wajar karena dia mahasiswa baru. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hajah Ernawati atau dibantu oleh Ibu Fitri, Ibu Depi bagaimana cara mengisi KRS, ya. Nah, saya hanya mengingatkan saja, tidak saya menjelaskan karena saya punya staf yang akan membantu saya. Nah, nanti bisa tanya apa fungsi KRS itu, berapa mata kuliah yang boleh saya ambil. Udah itu misalnya mata kuliah itu muncul ada di beberapa lokal A, B, C, dosennya juga yang berbeda. Nah, bagaimana saya cara memilihnya? Nah, itu boleh mahasiswa memilih. Yang mau pilih di kelas A silakan, kelas B. Sepanjang memang kapasitasnya masih tersedia. Dan biasanya kalau sudah penuh dia merah, tidak mau lagi dia. Nah, di sistem ya. Nah, berarti kita harus geser ke lokal B. Nah, kemudian saya sedang proses itu setiap lokal itu akan saya beri nama. Jadi kita untuk ruang kuliah ada 5, ya kan? Ruang kuliah kita ada 5 lokal, itu masing-masing kita beri nama. Nanti kalau mau kuliah sebutkan aja kuliahnya, misal lokal apa? Lokal Ibnu Sina. Lokal apa? Saya di lokal Al-Farabi atau saya di lokal Al-Kindi. Nah, saya ngambil nama-nama lokal itu dari nama-nama tokoh pemikir Islam ya. Nah, kemudian kita ada punya 5 lokal, kemudian kita ada satu ruang komputer. Itu ruang komputer itu tidak dibuka untuk umum, tapi akan digunakan suatu saat ketika ada ujian yang berbasis komputer, karena dia online ya, seperti ada tes pegawai negeri. Itu. Kemudian kita ada satu ruang klinis hukum, tapi ruang klinis hukum itu adanya di sementara ada di posisi di Biro Rektor. Begitu juga ada aula kita di sana di Biro Rektor, karena kita udah pindah gedung baru di sini, jadi untuk sementara aulanya di sana. Nah, kemudian ada ruang tata usaha, ada ruang pimpinan dekan, dan ada ruang akademik ya, dan keuangan. Jadi ada 3 ruang untuk pelayanan mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa ini kan udah tahu ya nanti di lokal mana masing-masing. Saya berharap
walaupun secara virtual ataupun secara daring, silahkan kalian buat grup masing-masing. Kemudian di grup itu beri nama grup mata kuliah biar enak mengingatnya. Misal ada grup mata kuliah misalnya 01 ya, mata kuliah pengantar hukum, pengantar ilmu hukum. Nah, berarti kan dengan saya. Dia dijadwal. Nah, berarti dosennya juga dimasukkan ke dalam grup itu. Nah, adminnya itu di mahasiswa sendiri. Satu. Yang kedua, kalian silahkan bermusyawarah, terserah bagaimana caranya. Saya nggak mengajarkan, karena ini kita belajar menjadi orang dewasa. Bentuk komisaris kelas. Komisaris itu kalau di SMA mungkin ketua kelas. Nah, organisasinya pertama ada ketua, yang kedua ada wakil ketua, yang ketiga ada sekretaris, yang keempat ada bendahara. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk membantu kelancaran perkuliahan. Misal begini, kalau kita kuliah nanti secara tatap muka, maka tugas si pengurus tadi adalah misalnya mengambil absen, ya, mengambil absen, kemudian mengingatkan dosen yang masuk siapa, menelpon, menghubungi dosen yang masuk siapa, ya. Kemudian juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pasti akan ada nanti dosen misalnya memberikan bahan kopian. Dia tidak akan berikan sebanyak mahasiswa. Jadi dia hanya memberikan 1X saja, maka si ketua kelas itu mengkoordinir, menfotokopi, nanti didistribusikan kepada anggota kelasnya. Nah, itu salah satu contoh ya, tugasnya seperti itu. Pokoknya melancarkan kuliah. Bisa juga nanti misalnya dosen memberikan tugas setelah kuliah, nah ini tugas, catat tugasnya, kemudian tolong dijawab, besok dikumpul melalui ketua kelas atau komisaris kelas. Maka komisaris kelas mengumpulkannya, kemudian diserahkan kepada dosen yang bersangkutan untuk dinilai. Nah, itu tolong dibentuk ya komisarisnya. Jadi kalau bisa setelah PK2MB ini selesai langsung dibentuk komisaris, karena hari Senin kita sudah efektif melaksanakan kuliah perdana untuk anak semester 1, sedangkan kakak-kakaknya sudah mulai dari tanggal 4 kemarin. Kemudian hal yang penting juga perlu diingat, evaluasi mahasiswa nanti ada beberapa komponen yang akan dinilai. Ya. Jadi setiap mahasiswa wajib hadir tatap muka, apakah secara langsung atau secara daring, minimal itu 75% kehadiran. 75% ini syarat untuk dia bisa ikut ujian UAS, ujian akhir semester. Kalau mahasiswa tersebut hasil rekapitulasi dosen kehadirannya tidak mencapai 75%, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti ujian, otomatis nilainya E. Ikut ujian atau tidak ikut ujian, hasil nilainya nanti akan dilihat E. Nah, itu ketentuan perguruan tinggi. Jadi bukan saya buat-buat ya, sudah memang aturan. Kemudian apalagi yang dinilai? Ya, perkuliahan tadi udah saya katakan 75%. Cara perkuliahan ada yang dengan melalui ceramah, ya, ceramah dosen, ada yang melalui diskusi, ada tanya jawab, ada tugas, ada UTS, ujian tengah semester. Jadi nanti akan masing-masing dinilai. Misalnya
tugas itu dinilai oleh dosen. Itu kalau nggak salah saya 20%. Kemudian ada juga diskusi. Nah, jadi mahasiswa ketika dosen mengajak diskusi, maka mahasiswa diminta ikut aktif. Kenapa ikut aktif? Si dosen ingin membaca, ingin melihat kemampuan mahasiswa di dalam menalar ilmu yang telah diberikan ataupun yang dia dapat sendiri. Karena sekarang ini, di zaman milenial sekarang ini, di zaman digital ini, sekarang siapa cepat dia dapat, ya, dia akan lebih pintar. Siapa yang sering membaca. Sedangkan ilmu pengetahuan itu bersebar di mana saja. Bahkan di Google itu, kalau saya anggap itu merupakan perpustakaan terbesar di dunia. Apa saja yang mau kita cari, mau kita bisa dapat di sana. Bahkan pustaka-pustaka yang ada di fakultas, pustaka-pustaka yang ada di universitas, pustaka yang ada di daerah, itu kalah jumlah referensinya. Dan dari segi kecepatan juga kalah. Jadi lebih cepat. Nah, kalau mahasiswa ingin apa, silahkan kalian membrowsing. Misalnya begini, saya kasih contoh satu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, kalau kalian mau cari buku, apa itu hukum? Cari buku, beli dulu bukunya. Ya, pergi ke toko buku. Baru kita buka. Tapi dengan sekejap kalian buka di internet tentang definisi hukum menurut para ahli. Buka di Google. Maka akan muncul ratusan definisi tentang hukum. Nah, kalian baca. Mana yang paling mudah kalian pahami? Nah, kalian ingat. Itulah pengertian hukum misalnya. Nah, kemudian misalnya kita ingin tahu lagi apa itu materi, apa itu kuliah, mata kuliah PIH, pengantar ilmu hukum. Di situ juga kalian sekejap bisa tahu. Di samping kami, para dosen juga mengajarkan. Hanya bedanya kalau para dosen itu akan menjelaskan sedetil mungkin. Sehingga mahasiswa paham. Yang saya maksud ini paham. Paham itu mendalam, lebih mendalam daripada mengerti. Orang yang mengerti belum tentu paham, tapi orang yang paham udah pasti dia mengerti. Ya, kan? Dan saya tidak suka, saya pribadi tidak suka menghafal, ya, tidak suka menghafal, tetapi saya lebih senang membaca dengan memahami materi-materi tersebut. Nah, itu silahkanlah nanti supaya bisa berlomba-lomba siapa. Saya berharap kalau mahasiswa itu aktif karena sistem SKS, 3 tahun 8 bulan dia itu sudah bisa selesai, sudah menjadi sarjana, ya, sudah menjadi sarjana. Memang secara aturan masa studi itu paling lama 7 tahun. Tapi kalau itu yang kalian pegang 7 tahun, itu tidak bagus. Walaupun nilai kalian A semua, kalian tetap tidak bisa kundun atau tidak bisa dengan pujian karena melebihi masa studi. Yang paling baik, paling lama itu 4 tahun. Paling cepat 3 tahun, 8 bulan. IPK juga harus dicari. Ya. IPK sekurang-kurangnya 2,75. Untuk bisa melamar jadi ASN, itu disyaratkan IPK minimal 2,75. Ya. Nah, ini penting. Walaupun akreditasi Fakultas Hukum itu sudah P, tapi kalau ijazahnya, nilai IPK-nya, transkrip nilainya di bawah 2,75, tetap nggak lewat juga seleksi administrasi. Nggak bisa juga ikut jadi ASN. Jadi harus IPK-nya minimal 2,75. Bagus 3, bagus di atas 3. Nah, itu ya. Masa studi juga diperhatikan. Kalau bisa jangan lebih dari 4 tahun ya, karena kami ada kontrak dengan para pimpinan di atas. Nah, adik-adik mahasiswa,
kemudian di sini juga ada beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ini namanya ekstrakurikuler. Ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada yang hadir sini ketuanya? Nah, biar saya perkenalkan. Udah tuh di sini ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa, atau DPR-nya lah. Nah, kalau BEM-nya itu presidennya, eksekutifnya. Nah, kemudian ada juga UKM-UKM yang lain seperti mahasiswa yang senang dengan peradilan semu, ya, peradilan beracara. Nah, itu namanya KPS, ya, Komunitas Peradilan Semu. Itu nanti kalau udah mau bergabung di sana silakan supaya dapat pengalaman. Kemudian juga ada respek. Respek ini fokus kepada masalah penelitian. Mahasiswa yang mau membuat penelitian masuk dia ke organisasi itu. Jadi satu lagi ada KDH, Komunitas Debat Hukum. Nah, Komunitas Debat Hukum sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk ikut lomba debat konstitusi, merebutkan piala Mahkamah Konstitusi secara nasional. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita ini nanti bisa dapat juara di sana, ya. Nah, itu beberapa UKM. Saya waktunya sampai berapa ini? Sampai jam berapa? Habis? Sudah? Oh, sudah lewat. Nah, itulah saya mohon maaf Pak Julpan. Pak Julpan nggak mengingatkan saya. Waktu saya sudah habis. Mohon maaf sudah terambil waktu orang lain. Nah, itu saja sebagai pengenalan awal sambutan dari saya. Nanti bisa diperdalam pada sesi berikutnya. Silahkan tanya. Mahasiswa memang harus banyak bertanya. Kenapa? Nah, kata filosof, ilmu itu awalnya tidak tahu. Nah, untuk tahu maka kita harus bertanya. Jangan sudah tak tahu, malu pula bertanya. Maka kita akan jalan-jalan. Bukan sesat di jalan, kita akan jalan-jalan. Sebagai penutup dari saya, terima kasih atas atensinya adik-adik mahasiswa, ibu-ibu para dosen. Mohon maaf kalau ada yang tidak pantas atau yang tidak pas, tidak cocok. Ya, sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna. Pada Allah saya mohon ampun, dan kepada saudara-saudara sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan yang telah memaparkan bagaimana sebenarnya proses perkuliahan, kemudian proses kita berorganisasi, proses belajar, kemudian telah memperkenalkan beberapa perangkat-perangkat sumber daya manusia yang tersedia di Fakultas Hukum, dari pimpinan hingga tenaga kependidikan, serta dosen-dosen yang telah hadir bersama-sama kita dalam acara mengikuti PK2MB ini. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi sangat luar biasa, sudah mencakup keseluruhan, bahkan dari A hingga Z yang disampaikan tadi semua sudah berkena apa yang terjadi hari-harinya di Fakultas Hukum. Kiranya adik-adik sekalian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan bisa mengikutinya kelak sampai dengan selesai hingga mendapatkan gelar sarjana hukum. Kita menginginkan juga bahwa gelar tersebut didapatkan secara cum laude semuanya. Baik, selanjutnya di sini juga sudah berhadir Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik yang nanti sebagai pemateri 1. Untuk menghemat waktu kepada Bapak Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Bapak Zainuddin Samiha, kami persilakan. Nanti kalau ada bertanya Pak, mohon diberikan waktu kepada adik-adik mahasiswa jika memang waktu kita masih tersedia. Silakan Pak Din.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Wakil Dekan 2, Pak Ketua Prodi, kemudian Bapak KTU, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, dan anak-anak kami mahasiswa Fakultas Hukum NIM 2021. Baiklah, tadi telah banyak disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum, sehingga di sini Bapak nggak banyak lagi, karena waktu pun kita Jumat. Kami nanti dalam menyampaikan bahagian akademik memang sampai lepas Jumat nanti masih kami akan bicarakan tentang masalah akademik. Cuma Bapak akan menyampaikan sedikit nanti tentang masalah kode etik. Kemudian nanti setelah Jumat akan masuk Ibu SA yang telah diperkenalkan. Ini tentang masalah yang penting ormawa, cuti kuliah, kemudian juga tentang masalah yang berhubungan dengan pengisi PRS dan yang lain yang dianggap perlu. Kemudian yang terakhir nanti yang akan bicara masalah akademik yaitu Pak Andi Rahmat SHMH yang tadi juga sudah diperkenalkan. Nanti Pak Andi Rahmat akan menyampaikan tentang masalah kurikulum, khususnya tentang kurikulum Kampus Merdeka. Baik, supaya kita lebih singkat untuk menyampaikan bahan kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tentang masalah kode etik. Sebelum Bapak bicarakan tentang masalah kode etik, ini ada satu mungkin pendapat, kita katakan pendapat seorang sarjana juga ini, bahwa kalau kita ingin berhasil, ini sangat dekat dengan kode etik. Kalau kita ingin sukses sebagai seorang mahasiswa, orang yang bekerja, sukses sebagai pekerja, memang harus kita laksanakan beberapa. Yang pertama, kita harus yang pertama sekali kita harus disiplin. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu dalam kode etik, bahwa disiplin itu paling utama dalam kita bekerja, dalam kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita harus selalu berprestasi. Sebagai mahasiswa juga, kita harus berprestasi. Prestasi itu kita capai apabila kita belajar. Tanpa belajar, prestasi itu tidak akan kita capai. Itu salah satu sebab, salah satu cara untuk kita mencapai suatu prestasi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, sikap kita. Sikap kita harus percaya diri bahwa saya dalam waktu seperti disampaikan Pak Dekan tadi, paling lama 4 tahun, malah kita akan kurang dari itu. 3 tahun 6 bulan, 7 bulan, atau 3 tahun 4, harus dapat sarjana hukum. Itu sikap kita, motivasi diri kita. Jangan berangan-angan, sebelum 7 tahun saya sudah sarjana hukum. Itu angan-angan yang salah. Tapi 3 tahun lebih, saya harus sarjana hukum. Itu motivasi yang harus kalian pegang untuk kuliah di universitas dimanapun, termasuk Samudra. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan pribadi. Kita harus menjadi orang yang santun, orang yang baik, orang yang menghormati, orang yang tulus. Kemudian kita hubungkan dengan etika mahasiswa. Ini ada beberapa etika. Nah, ingin sampaikan mungkin hanya beberapa etika aja yang bisa
kita bahas pada hari ini, yaitu etika-etika perasaan kita ingin belajar kuliah. Nah, kita lihat di sini. Pak Din, suaranya itu ketekan mute, Pak Din. Pak Din, Suaranya udah Pak Din, di-mute, suara Pak. Pak Din itu sudah di-mute-kan tuh. Nah, baik. Mungkin ini proses sendiri, bukan obat TK apa nggak pegang pun. Kita akan etika ruang kuliah, seperti hubungan dengan disiplin tadi juga berhubungan, bahwa kita hadir harus tepat waktu. Yang dimaksud dengan hadir tepat waktu di sini, bahwa kuliah itu sebelum dosen masuk, mahasiswa sudah di dalam, itu tepat waktu. Bukan begitu dosen masuk, mahasiswa ramai-ramai yang ikut di belakang. Nah, ini sudah menunggu di ruang. Pada saat dosen memberi kuliah pertama, itu mahasiswa itu cukup penting. Kuliah pertama cukup penting. Makanya kalian itu harus hadir terlebih dahulu, baru dosen masuk. Kemudian, pada saat kita kuliah, kita akan mencoba yang pertama sekali pakaian dulu. Nah, pakaian yang pada dasarnya pakaian itu harus rapi. Ini ada rapi universitas nanti. Rapinya kita harus berkerah, itu rapi. Kemudian bersih. Ini bersih juga sebahagian dari iman ya. Bersih. Kemudian pakaiannya tidak ketat supaya enak duduk, enak menerima pelajaran. Ini pakaian tidak ketat, kemudian sopan. Biasanya yang muslim itu pakai pakaiannya mungkin pakai di sini tambah dengan jilbab. Kalau non muslim menyesuaikan. Nggak boleh nanti yang non muslim nanti pakai pakaiannya ketat misalnya, itu nggak boleh. Kemudian terbuka, nah itu nggak boleh. Kita menyesuaikan. Mungkin ini nggak usah panjang lebar Pak, sampaikan tentang menyesuaikan, nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita di dalam belajar ini menghormati sesama mahasiswa. Karena di sini kita nanti kan universitas kita ada agama banyak ya. Ada 5 agama kita, mungkin ada 4 atau 3. Ini kita saling menghormati. Saling menghormati. Ini hal yang sangat penting. Tapi selama ini Bapak lihat bahwa itu cukup terjaga. Nah, cukup terjaga. Malah kalau di Aceh ini nggak pernah. Bahkan di desa-desa kalau kita masuk seperti kami ada KKN tematik. Ada anak-anak yang agama selain daripada agama Islam. Di sana ada penerimaan yang bagus. Karena yang penting watak kita sendiri. Maka itu silakan untuk dirubah menyesuaikan dengan adat budaya yang ada di tempat ini. Kemudian kita sebagai mahasiswa boleh merokok. Sebagai mahasiswa boleh merokok, tapi nggak boleh merokok di kampus. Misal kampus Fakultas Hukum nanti itu nggak boleh merokok di kampus Fakultas Hukum. Apalagi kita ingin merokok di dalam ruangan. Baik dosen ada di ruangan maupun dosen itu nggak ada. Nah, itu nggak boleh merokok. Berarti kita tandai dengan ada puntung rokok, itu berarti ada yang merokok. Kemudian kalau yang lain itu silakan dijaga, mungkin kita ada kursi, kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau tempat duduk kita duduk, jangan tempat menulis kita duduk, sehingga kursi itu jadi rusak cepat nanti nggak ada lagi. Jadi mohon itu diperhatikan, itu masing-masing kita. Nah, malah di perguruan tinggi yang lain Bapak lihat pernah ada kursi diberi nomor. Nomor 4 untuk si, nomor 1 untuk si A, nomor 2 untuk si B, masing-masing jaga sendiri, tapi kita nggak sampai gitu. Cuma kita jaga secara bersama. Nah, ini
termasuk adalah dalam kategori kita di dalam mata kuliah. Kemudian juga sekarang kan ini lagi diprogramkan, kalau sekarang mungkin kita kuliahnya daring, luring, tatap muka, kemudian juga daring. Tapi ke depan ini secara bertahap kita akan semuanya tatap muka, luring semuanya. Secara bertahap kita akan lakukan. Nah, kalau sudah kita kuliah secara luring kembali, maka kita terjadi etika yang lain, etika dalam berujian. Di Fakultas Hukum kita, etika dalam berujian itu sudah kita atur. Yang pertama sekali tentang pakaian kita, mau ujian itu pakaiannya warna apa, ini sudah kita atur. Biasanya kalau dulu kita pakai pakaian supaya kita adalah rasa ini mau ujian. Nah, itu kita laksanakan. Kemudian dalam ujian itu punya tata tertib, Kemudian juga yang paling penting dalam ujian itu punya kejujuran dan etikat baik, tidak melihat kopean dan sebagainya. Ini merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam ujian. Makanya kita tadi harus ada percaya diri. Itulah termasuk percaya diri itu merupakan juga etika kita dalam ujian. Maka etika tadi secara umum ini akan tertanam semuanya dalam etika secara khusus. Kemudian juga etika kita mahasiswa dengan dosen. Di luar kampus itu abang kita, kalau di sini tetap bapak kita. Kemudian dosen wali, ini orang seperti di rumah ada orang tua kandung, tetapi di sini kalau di kampus ada orang tua kandung juga. Itu dosen wali. Tempat kalian mengadu, tempat kalian menyampaikan masalah, bahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial itu harus disampaikan sama dosen wali. Sampai dosen wali nggak tahu. Bapak ada juga ini yang menangani dosen wali untuk kali ini ada 10 orang mahasiswa. KRS-nya sudah Bapak ACC, mungkin kalian hari Senin nanti udah bisa datang untuk kita setujui KRS yang sudah diisi. Kemudian dengan dosen ini kita ada di sini juga dosen-dosen ini mungkin mahasiswa ini dosen kami tidak pernah membedakan antara suku, agama, ras dan sebagainya. Dan kalian pun sebagai mahasiswa itu memang harus dijaga, Apa-apa yang misalnya agama, apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Kemudian bersikap sopan santun terhadap sesama. Bersikap sopan santun terhadap semua. Nah, ini termasuk dalam kode etik. Kode etik. Bagaimana kita yang dikatakan nanti bersifat santun, sopan santun, mungkin kita sebelum kalau kita ngomong dulu, kemudian memperkenalkan diri. Nah, ini suatu hal yang paling penting. Kalau kalian nanti misalnya mahasiswa masuk itu ke ruang prodi atau ke ruang akademik, itu ada tata cara telepon dengan dosen. Apa yang harus kita sampaikan terlebih dahulu? Berarti adalah tata krama di situ kita untuk menyampaikan apa terlebih dahulu. Misalnya salam, kemudian memperkenalkan diri, baru kita ngomong. Setelah diberikan kesempatan, misalnya mau nanya apa ya, silakan kita ngomong. Itu istilahnya datang ke rumah mungkin belum disuruh masuk kita nggak usah masuk. Bentar. Berhabis.
Dengar mahasiswa Pak? Dengar ya? Baik, karena kami nanti panjang lebar tentang masalah ini mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Erna tentang masalah kode etik. Saya rasa kode etik yang penting-penting udah Pak sampaikan ini ya. Udah Pak sampaikan bahwa inilah kira-kira kode etik. Nanti ada buku, nanti akan ada buku panduan yang akan dibagikan kepada kalian tentang masalah kode etik, tentang kode etik. Bapak rasa udah bisa dilanjutkan oleh Ibu Erna tentang masalah yang lain. Kode etik ini nanti kelanjutannya bisa nanti dikasih, nanti ada buku untuk mahasiswa khusus tentang masalah kode etik. Saya demikian Pak Julfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakil Dekan 1 yang telah menyampaikan kepada kita semua, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa baru, bagaimana etika perkuliahan kita, bagaimana kita menghargai, menghormati para dosen kita, kemudian bagaimana kita menghargai sesama mahasiswa dan mahasiswi, agar bagaimana perkuliahan kita berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, di mana target yang diberikan kepada kita selama 4 tahun dapat terselesaikan dengan baik, agar kawan-kawan nanti adik-adik sekalian yang ingin mengambil studi ke pasca sarjana tercukupkan waktunya, sehingga kalau nanti ingin menjadi dosen, umur yang tersedia itu masih bisa kita ikut tes pada saat dibuka oleh pemerintah. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Ibu Ernawati untuk menyampaikan teknis bagaimana menyelesaikan administrasi, baik itu KRS, kemudian masalah UKT, jika ada bantuan-bantuan beasiswa, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada adik mahasiswa baru. Kepada Ibu Ernawati, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, perlu saya sampaikan di sini bahwa pengelolaan KRS setelah saya lihat data yang tertera di dalam portal, mahasiswa baru yang berjumlah 106 orang telah menyelesaikan pengisian KR hampir 75%. Yang tinggal yang 20 orang lagi belum mengisi KRS karena diakibatkan setelah kami cek ke biro, ternyata ada mahasiswa yang baru melakukan daftar ulang atau membayar UKT. Jadi walaupun kami sudah menetapkan penetapan dosen wali, tapi karena mahasiswa baru tersebut belum mengisi KRS, maka dosen penasihat akademik belum dapat melakukan meng-ACC KRS tersebut. Jadi mengenai teknis pengisian KRS selama ini telah untuk tahun akademik ini itu banyak dibantu oleh abang-abang dari organisasi mahasiswa dan juga oleh Kak Devi maupun Kak Fitri. Jadi buat mahasiswa lain yang tersisa cuma 20 orang yang belum melakukan pengelolaan KRS, boleh menghubungi kami atau meminta bantuan dari abang-abang di Ormawa. Saya tidak menjelaskan di sini bagaimana proses pengisian KRS karena setahu saya proses pengisian KRS juga sudah disampaikan pada saat PK2MB di Universitas Samudra. Namun, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terhadap pengelolaan KRS ini. Pertama, KRS yang telah disetujui oleh pembimbing akademik itu harus segera dicetak. Jangan sampai lupa, segera dicetak. Kenapa harus segera dicetak? Hal yang terjadi belakangan ini, ada mahasiswa yang tidak mencetak. Ini tidak ada pengaruh kalau pada saat semester 1 maupun semester 7. Tapi pada saat nanti masuk kepada saat semester 8 atau pada saat sudah mulai mengambil mata kuliah skripsi, ini penting. Karena KRS yang berisi penulisan skripsi ini itu salah satu syarat untuk melengkapi syarat daftar sidang. Karena tanpa KRS yang mengisi mata kuliah skripsi itu, maka syarat sidang tidak terpenuhi. Jadi biasakanlah setelah mendapatkan pengesahan dari persetujuan dari dosen wali, KRS tersebut harus dicetak. Itu pertama. Yang kedua, kenapa harus dicetak?
Karena sistem portal kita itu sistem otomatis. Jadi ketika tahun akademik semester ganjil setelah menuju ke semester genap, maka otomatis portal KRS di semester ganjil akan tutup. Tidak akan pernah bisa dibuka lagi, khusus untuk KRS. Sementara untuk KHS, kartu hasil studi, itu selamanya bisa terbuka, karena itu rapot. Jadi kalian nggak bisa buka lagi, jangankan kalian, kami pun nggak bisa bantu kalian untuk membuka portal KRS. Jadi kalau kalian tidak biasakan mencetak langsung, nanti repotnya kalian waktu mau cetak lagi setelah waktunya sudah berakhir, itu nggak akan pernah terbuka lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai KRS, pada saat pembimbingan akademik itu sebaiknya mahasiswa itu jangan pernah menitip KRS-nya kepada temannya. Tapi mahasiswa tersebut harus menjumpai dosen pembimbing akademiknya sendiri. Ini berguna bagi mahasiswa dalam melakukan rencana-rencana apa yang akan lakukan ke depan dengan nilai-nilai yang mereka dapat pada saat semester ini untuk menuju semester depan, atau mendengar bimbingan dari dosen pembimbing akademik. Karena tugas dosen pembimbing akademik, dosen penasihat akademik itu adalah selain memberikan nasihat secara akademik maupun secara non-akademik. Jadi jangan kalian pernah berpikir dosen ini hanya untuk sekedar mata kuliah, hanya untuk sekedar teken KRS. Tapi lebih dari itu, dosen penasihat akademik itu berfungsi sebagai orang tua kita di kampus. Jadi apa aja boleh diceritakan sama dosen pembimbing akademik. Hal-hal yang saya dapati justru anak mahasiswa itu tidak melibatkan dosen penasihat akademiknya untuk hal-hal yang non-akademik. Jangankan yang akademik, non-akademik pun nggak mau. Padahal itu tugas dosen penasihat akademik. Dan dosen penasihat akademik, mereka pasti mau karena itu sudah sebagai tugas dari dosen penasihat akademik. Kemudian, setelah kalian mendapat tanda tangan dari dosen penasihat akademik dan Kaprodi, jangan lupa KRS tersebut harus distempel di lembaran putih. Sedangkan lembaran merah yang ada 3 lembar itu diserahkan kepada satu dosen penasihat akademik, kedua kepada akademik, ketiga kepada Koprodi. Itu tujuannya untuk melihat nanti perkembangan studi kalian. Nah, itu mengenai pengelolaan KRS. Saya tidak mendetil cerita di sini karena waktu saya sangat sempit untuk menjelaskan segala macam materi yang berguna untuk kalian. Nah, apabila nanti dalam pengelolaan KRS nanti menemui hambatan, kalian bisa menjumpai saya maupun Kak Depi dan Kak Fitri di ruangan akademik. Selanjutnya saya akan masuki masalah cuti kuliah. Cuti kuliah ini itu adalah diberikan kepada mahasiswa sebanyak 2 semester. Boleh berturut-turut ataupun tidak. Artinya semua mahasiswa, selain mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau mahasiswa bidik misi, itu tidak diberikan hak mengambil cuti kuliah. Jadi mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar maupun bidik misi, itu ada hak cuti kuliah selama 2 semester. Cuti kuliah itu tidak masuk ke dalam lamanya masa studi, itu tidak dihitung. Ini harus kalian ingat. Kapan cuti kuliah itu boleh diambil? Cuti kuliah dapat diambil ketika kalian sudah masuk ke semester 3. Kalau masih semester 2, mengambil cuti kuliah itu tidak boleh. Jadi kumpulkan dulu IPK, sudah dapat IPK, baru kalian boleh ngambil hak cuti kuliah. Bikin permohonannya itu ada di Kak Ulfa. Kalau kalian mau ngambil cuti kuliah di semester 3, ada di Kak Ulfa, dikasih tahu syarat-syaratnya, terutama minta izin sama dosen penasihat akademik. Apa alasan kalian ngambil cuti kuliah? Apakah karena masalah biaya? Apa karena kalian udah lulus CPNS atau apapun? Itu harus jelaskan pertama kali ke dosen penasihat akademik. Untuk mahasiswa yang mendapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau yang dulu namanya mahasiswa bidik misi, perlu saya tegaskan di sini. Selain mereka tidak boleh mengambil cuti kuliah, yang saya mau ingatkan, ini terjadi pada dekade 2019 ke 2020 yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Yang saya tahu, dan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar pun tahu, bahwa dalam masa mereka menerima beasiswa, itu mahasiswa tersebut tidak boleh menikah. Dilarang untuk menikah. Selesaikan dulu kontrak mereka belajar,
kepada pemerintah selama 8 semester, kemudian harus selesaikan kuliah, mau menikah terserah. Tapi dalam masa studi itu tidak boleh. Tapi kenyataannya itu terjadi antara 2019 sampai 2021 di Fakultas Hukum. Jadi mahasiswa tersebut akhirnya dicabut beasiswanya, sehingga dia membiayai sendiri kuliahnya. Ada 3 orang mahasiswa, yang satunya lagi malah tidak melapor, tapi kami tahu. Yang 2 yang melapor, 1 tidak melapor. Itu harus diingat. Nah, tahun ini Fakultas Hukum mempunyai mahasiswa beasiswa Kartu Indonesia Pintar sebanyak 32 orang. Kalian akan tetap melakukan pengawasan dan pemantauan dari akademik, karena itu tugas kami setiap akhir semester untuk membuat laporan kepada Biro Kemahasiswaan mengenai perkembangan kuliah dari mahasiswa penerima kartu beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jadi saya harap kalaupun kalian menikah, segera melapor. Jangan seperti yang kemarin 1 orang tidak melapor, walaupun kami akhirnya tahu, sudah saya panggil dan saya tanya kenapa sampai tidak melapor, kenapa harus terima terus beasiswa. Ya, tapi ya sudah, karena sudah lewat. Ini saya cuma tegaskan kali ini supaya jangan terulang lagi, karena Fakultas Hukum itu tidak pernah punya kasus seperti ini. Cuma dari tahun 2019 sampai 2021 terus ada. Ya, jadi untuk mahasiswa kartu penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar ini, saya sarankan untuk menyelesaikan studinya seperti yang kalian bikin atau yang kalian ketahui ketika kalian menandatangani perjanjian untuk menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar, bahwa tidak boleh menikah itu adalah salah satu alasannya. Kalau kalian sudah selesai kuliah itu lain cerita, tapi selama kalian menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar itu dilarang untuk menikah. Nah, kemudian mengenai evaluasi mahasiswa, saya juga mau sampaikan kepada bapak-bapak pimpinan di sini yang menandatangani kartu studi mahasiswa (KHS), agar kalau ada mahasiswa yang membawa sendiri kartu KHS tersebut untuk ditandatangani, sebaiknya Bapak bertanya ini untuk apa? Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena akademik sudah mencetak semua KHS, setiap mahasiswa sudah ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Koordinator Program Studi. Jadi tidak ada alasan mahasiswa membawa sendiri, kecuali kalau kartu KHS mereka itu hilang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan pimpinan kan kerjanya kan banyak, bukan sekedar mentekan tersebut aja. Jadi seolah-olah kami di akademik ini tidak bekerja, pada mahasiswa tersebut tidak mau mengambil. Itu di ruangannya UNFA, itu masih banyak yang mahasiswa belum mengambil KHS. Ada juga yang belum mengambil dari semester 1 malahan. Itu tugas kami, memang setiap akhir semester itu pasti mencetak KHS untuk mahasiswa. Karena KHS juga merupakan syarat untuk sidang. Nah, jadi ketika mahasiswa ngambil kepada akademik, itu tinggal ngambil, sudah ditandatangan, sudah ditempel. Jadi tidak perlu mahasiswa itu membawa kartu KRS. Nah, jadi yang kalian harus ingat apa yang saya katakan tadi, karena ini terjadi berulang-ulang setiap tahun. Nah, kami juga tidak mungkin membuat pengumuman sama kalian setiap saat, karena kan memang ini sudah menjadi rutinitas di akademik. Cuma karena kadang mahasiswa tersebut malas masuk ke ruangan akademik, mungkin karena harus buka sepatu atau apa, atau nggak boleh pakai baju kaos, atau nggak boleh tanpa masker. Mungkin kalau jumpa dosennya tersebut lebih enak. Tapi kami selalu mengatakan kepada pimpinan, jangan menandatangani KHS yang mahasiswa Bapak, kecuali kalau KHS mereka itu yang telah kami berikan tuh hilang. Udah. Kemudian saya mau singgung mengenai organisasi mahasiswa. Walaupun tadi Pak Dekan sudah menyebutkan organisasi mahasiswa, tapi menurut saya ini akan saya jelaskan lebih detail mengenai organisasi mahasiswa, syarat dan bagaimana kalian boleh bergabung di organisasi mahasiswa. Untuk mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar itu, kalau menurut hasil evaluasi belajar kalian di perguruan tinggi,
kalian wajib untuk mengikuti salah satu kegiatan dari organisasi mahasiswa. Boleh kalian ikut bergabung di BEM, ikut bergabung di Respek, ikut bergabung di DPMF, ikut bergabung di KPS, maupun ikut bergabung di KDH. Jadi saat ini Fakultas Hukum ini punya 5 ormawa. 5 ormawa, 1 vakum, sebenarnya 6. Yang 1 itu mahasiswa penyinta alam, itu vakum. Nah, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam ormawa ini? Ini dipastikan dengan peraturan rektor, bahwa untuk menjadi pengurus organisasi mahasiswa, maka mahasiswa tersebut harus memiliki nilai dengan kategori baik. Jadi kalau kategori baik B berarti semuanya, jadi kita ambil kesimpulannya IPK-nya itu minimal 3. Itu minimal 3. Jadi di bawah 3 jangan berpikir bisa masuk menjadi pengurus. Ini saya katakan pengurus ya. Bukan kalian bergabung hanya sekedar berkumpul, berorganisasi. Ini untuk jadi pengurusnya yang SK-nya itu diteken oleh Pak Dekan. Nah, kapan kalian boleh jadi pengurus organisasi mahasiswa? Pengurus organisasi mahasiswa itu adalah mahasiswa semester 4. Jadi ketika kalian sudah kumpulkan IPK, terbukti kalian mampu, akademik maupun non-akademiknya bisa, baru kalian diizinkan boleh menjadi pengurus. Seperti yang abang-abang ormawa kemarin bantu kalian, itu abang-abang itu semua IPK-nya tuh paling rendah 3, tidak ada yang boleh di bawah 3. Saya pastikan kalau ada yang coba-coba di bawah 3 mengajukan diri, otomatis SK-nya nggak akan diteken oleh Pak Dekan, karena Pak Dekan tidak mengizinkan mahasiswa yang tergabung dalam ormawa itu punya IPK tuh di bawah 3. Itu saya pastikan di situ. Kemudian mengenai apa gitu? Kemudian untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar, ini tidak boleh IPK-nya turun di bawah 2,5. Itu tidak boleh turun di bawah 2,5. Nah, kalau kalian bertanya, apakah beasiswa hanya ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar? Tidak. Di Fakultas Hukum di Unsam, itu beasiswa selain beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau beasiswa bidik misi, kok sekarang namanya Kartu Indonesia Pintar, itu ada beasiswa yang lain, misalnya beasiswa PPA, penunjang prestasi akademik. Ini beasiswa PPA ini boleh, beasiswa PPA ini untuk anak-anak, untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Boleh mahasiswa itu kurang mampu ataupun mahasiswa mampu. Itu diberikan biasanya sebanyak 2 semester. Kemudian ada lagi beasiswa dari Bank Indonesia. Beasiswa dari Bank Indonesia ini untuk anak kurang mampu. Itu pun diberikan 2 semester dengan evaluasi per semester. Jadi kemarin, semester kemarin itu ada mahasiswa penerima beasiswa BI diganti karena IPK-nya turun. Jadi digantikan dengan mahasiswa lain yang memang IPK-nya tuh memenuhi syarat untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Ada juga beasiswa dari Bank Rakyat Indonesia. Itu dari beasiswa Bank Rakyat Indonesia itu diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Jadi artinya mahasiswa-mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, tidak bisa lolos di beasiswa PPA, tidak lolos di beasiswa BI, ada cara lain di BI. Karena kalau saya lihat beasiswa BI ini masih lumayan lebih mudah untuk kalian dapatkan daripada yang lain. Yang lain itu, terutama yang BI itu agak berat untuk dapatkan beasiswa di BI, karena ada semacam selain interview wawancara, ada membuat semacam kayak seperti karya ilmiah. Dibuat mahasiswa tentang bagaimana dia menganggap bank itu bermanfaat untuk diri dia. Itu kok yang BI. Jadi mahasiswa kita ada berapa orang yang sudah terpilih untuk mendapatkan beasiswa BI, dan alhamdulillah mahasiswa Fakultas Hukum juga yang menjadi ketua untuk Genbi. Genbi itu generasi Bank Indonesia, mahasiswa generasi Bank Indonesia. Kegiatannya itu dilakukan di Losmawe. Jadi pada saat kegiatan tersebut dilakukan, mahasiswa penerima beasiswa BI itu
diberikan akomodasi untuk berangkat ke Loksmawe, bergabung dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mahasiswa di Loksmawe. Kemudian yang mau saya sampaikan, pada semester ini mahasiswa kan ada mendapatkan 19 SKS untuk semester ini. Nah, kalau IP kalian bagus, kalian ke depan bisa ngambil mata kuliah itu dengan sistem paket. Artinya semester 2 itu ada 16 SKS. Jadi walaupun IPK kalian itu 3,5, tetap kalian ngambilnya 16 SKS. Paket di semester 2 itu 16 SKS. Bonus bisa kalian ambil pada saat masuk ke semester 3. Jadi semester 1, semester 2 ngambilnya paket. Nah, jadi tidak ada bisa ngambil bonus. Mengambil mata kuliah di atas tidak boleh. Itu aturannya. Memang sudah aturan seperti itu, semester 1, semester 2 itu sistem paket. Masuk semester 3, baru kalian mendapatkan bonus. Jadi boleh nanti ngambil mata kuliah bergabung sama abang-abang yang ada di mata kuliah semester 3. Kalau kalian memang semester 5-nya, karena kalian masuk semester 3, bonusnya pasti di semester 5. Nah, itu pun sebaiknya saran saya, kalian harus diskusikan ini kepada dosen penasihat pembimbing akademik. Karena dosen pembimbing akademik ini nantilah yang bisa mengarahkan mata kuliah apa yang bisa kalian ambil pada saat ambil bonus. Jadi bukan karena, oh kawan saya ada di sana, oh nggak bisa seperti itu. Karena kan nanti pada akhirnya masuk ke semester 6 dan semester 7, itu kan akan berpisah. Kenapa? Di situ ada mata kuliah pilihan. Jadi tidak ada cerita kawan-kawan lagi. Karena belum tentu kita tuh sesuai selera kita dengan selera teman kita. Belum tentu keinginan kita tuh sama dengan teman kita. Makanya yang bisa mengarahkan kita tuh cuma dosen penasihat pembimbing akademik. Nah, jadi minta tolong ke dosen penasihat akademik agar bisa mengarahkan kemana, ke mata kuliah di semester atas yang mana yang harus kalian ambil. Karena itu penting. Karena kalau kalian sudah ngambil itu lebih awal, itu memudahkan kalian nanti untuk mengambil mata kuliah pilihan yang ada di atasnya. Itu saya ingatkan. Membuatlah schedule atau membuatlah temu janji dengan dosen penasihat akademik agar mudah dia untuk membimbing kalian ke arah yang lebih baik. Jangan seperti sekarang, saya lihat yang sering kejadiannya maunya ini, tapi ngambilnya itu. Kok pidana? Karena pidana itu ada teman-temannya. Padahal keinginan dia tuh mungkin ke perdata, udah berlama-lama di judul. Nah, jadi mata kuliahnya udah selesai kapan-kapan, judulnya lama karena nggak sesuai, karena sedikit teman. Harus ada kayaknya kok bahasa anak kalau dibilang sudah gengnya di situ. Padahal itu nggak penting karena nanti ketika sidang semua duduk sendiri di hadapan penguji. Itu harus saya ingatkan karena itu bolak-balik kejadian. Jadi kepada mahasiswa di semester ini kalian ada dihadapkan kepada dua status mata kuliah. Pertama, mata kuliah Universitas Samudra, itu kodenya USM. Itu seperti mata kuliah MKU, mata kuliah umum. Seperti apa semester ini ada agama ya? 3 menit lagi waktunya, Bu. Oh ya Pak, bentar Pak. Seperti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Adat dan Budaya Aceh. Selanjutnya itu ada mata kuliah hukum seperti pengantar ilmu hukum, pengantar ilmu ekonomi, ilmu negara, hukum dan asasi manusia, dan sosiologi. Jadi kalau nanti ada terpilih misalnya komisaris, mereka harus tahu kalau untuk mata kuliah MKU itu kewenangan dari biro rektor. Tapi kalau mata kuliah hukum itu kewenangannya di fakultas. Jadi mulai absennya atau semuanya itu ada di fakultas. Sementara mata kuliah umum itu ada absennya, dosennya juga ditentukan dari biro kemahasiswaan biro rektor. Oke Pak Julpan, terima kasih. Sampai sini dulu. Apabila nanti kalian ada yang kurang paham, bisa menjumpai kami di sini di bagian akademik, atau nanti di setiap awal semester setiap mahasiswa akan dibagikan buku pedoman akademik. Jadi dari buku pedoman akademik ini, kalian akan jelas mengetahui apa yang akan kalian lakukan dengan mata-mata kuliah ke depan. Kira-kira mata kuliah yang diambil di semester depan, ini akan dibagi. Setiap
tahun akademik yang baru semua mahasiswa berhak mendapatkan ini selain ATM. Terima kasih Pak Julpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas penyampaian materinya cukup bagus. Nah, waktu kita memang hingga pukul 12 karena ini menyangkut dengan hari Jumat, kita akan segera lagi untuk menunaikan ibadah wajibnya. Nah, nanti kita bergabung kembali di pukul 13.30 di mana kita akan rechecking peserta dan kita harapkan kepada semua adik-adik yang berhadir di sini untuk hadir kembali di pukul 13.30. Kalau ada yang tidak hadir di pasca sholat Jumat, maka kita akan memberi penilaian yang tidak bagus. Artinya bisa-bisa tidak kita luluskan di Fakultas Hukum. Ini harus diingat oleh adik sekalian. Kemudian, karena ada yang perempuan sholatnya di rumah, bagi yang muslim, di pukul 13.30 hingga pukul 14 itu kita punya spare waktu 30 menit. Nah, kalau ada yang ingin bertanya apa disampaikan oleh Pak Zainuddin dan oleh Ibu Erna, bagi yang ingin bertanya kita kasih waktu nanti di pukul 13.30 hingga pukul 14, karena pukul 14 nanti itu akan dilanjutkan materi yang kedua oleh Bapak Natsir selaku Wakil Dekan 2. Nah, kalau yang khususnya perempuan bisa nanti bertanya kepada Bu Erna langsung. Nanti akan ada host yang memandu untuk kelanjutan session tanya jawab kita. Dan kita akan juga berhadir di sini kembali pada pukul 13.30. Demikian barangkali sementara waktu. Semua pertanyaan-pertanyaan undang-undang yang telah disimpan nanti bisa disampaikan pada saat ba'da sholat Jumatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya kepada adik sekalian. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kakak nih jam sini. Udah bisa get out dong ya.